Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnia dengan NIM C1C11927, Prodi PGSD, semester 5, kelas A, Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di sini saya membahas tentang yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang ketiga, pertumbuhan hewan, dan yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang patut kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernafas, memerlukan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri yang pertama kita bahas yaitu bernafas. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan nafas. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Yang pertama, manusia. Manusia bernafas melalui paru-paru. Yang kedua, cacing. Cacing bernafas dengan kulit. Yang ketiga, ikan. Ikan bernafas dengan insang. Yang keempat, tumbuhan. Tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun. Yang kelima, belalang. Belalang bernafas dengan trakea. Ciri-ciri makhluk hidup bagian kedua yaitu membutuhkan makanan. Coba kita bayangkan, jika satu hari kalian tidak mendapatkan makanan dan minuman, apa yang akan terjadi? Ya tentu saja kita akan merasa lapar dan haus, dan bahkan tubuh kita tidak bertenaga karena tidak memiliki sumber energi untuk bertahan hidup. Seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dia juga membutuhkan makanan dan air sebagai sumber energi untuk bertahan hidup. Air selain digunakan untuk minum, bagi manusia, air juga digunakan untuk mandi dan untuk memasak. Selain manusia, kegunaan air juga berguna bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup bagian ketiga yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan melindungi diri. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya teman-teman. Kita lihat udin. Udin dan teman-temannya bergerak dengan berjalan. Manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian kita lihat cicak. Cicak merayap di dinding. Ya, kemudian ada ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang dengan sirip. Ciri-ciri makhluk hidup bagian keempat, berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak agar dapat meneruskan keturunan dan agar tidak punah ya teman-teman. Secara umum, cara berkembang biak makhluk hidup ada dua cara. Yang pertama, bertelur. Yang kedua, beranak atau melahirkan. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur teman-teman? Iya, ada cicak, ada ayam, dan juga bebek, dan sebagainya. Yang kedua, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan ada apa saja teman-teman? Iya, ada sapi, ada anjing, kemudian ada kelinci, dan sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kita lihat bagaimana pertumbuhan pada manusia. Di sana kita lihat mulai dari bayi, belum bisa berdiri,
masih merangkak, kemudian bisa berdiri menjadi balita, anak-anak, kemudian remaja, sampai dewasa. Sama halnya manusia, tumbuhan dan hewan juga bisa tumbuh. Kita lihat tumbuhan kacang hijau. Mulanya dia berupa biji, kemudian mulai tumbuh kecambah, kemudian mulai tumbuh daun, dan jadilah tumbuhan kacang hijau. Kita lihat juga pertumbuhan pada ayam. Pertumbuhan pada ayam juga seperti itu ya teman-teman. Cuman dia pertamanya mulai dari telur, kemudian menetes, jadilah itik, kemudian anak ayam, dan jadilah ayam dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan, kepekaan terhadap makhluk hidup juga berbeda-beda ya teman-teman. Seperti gambar di bawah ini. Nah, di sana ada gambar daun putri malu. Pernahkah kau menyentuh daun putri malu? Lalu apa yang terjadi? Ya tentu saja daun putri malu akan menutup daun jika kita sentuh. Seperti juga buah pada pohon carcina. Dia akan meletus apabila kita sentuh buahnya. Ada juga kaki seribu. Di sana ada gambar kaki seribu. Dia akan menggulungkan badannya apabila kita sentuh. Seperti halnya manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tentu saja ketika dia melihat matahari atau yang berkilau, maka dia akan menutup matanya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Sekian pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.